Anak-anak sekalian, tentunya ada banyak hal yang telah kalian lakukan ketika menempuh studi selama 3 tahun di SMA Dian Harapan Makassar ini. Walaupun hampir separuh perjalanan ini kalian harus terpisah oleh karena pandemi, namun semangat kalian tetap nyata. Moving forward, Habakuk 3 ayat 17-18 adalah tema graduation tahun ini. Benar-benar menggambarkan kondisi kalian selalu berpengharapan untuk terus bergerak, dan tentunya selalu ada semangat untuk melangkah maju. Mr. Naftali akan mengajak kalian untuk kilas balik kegiatan apa saja yang kalian telah jalani selama 3 tahun menempuh pembelajaran di SMA Dian Harapan ini. Tentu saja akan ada sukacita, keseruan-keseruan, kebersamaan, perjuangan, kerja keras, yang akan menjadi rangkaian cerita yang indah dalam memori kalian di bangku SMA. Kita mulai ada kegiatan di kelas 10. Kalian masih ingat pengenalan lingkungan sekolah? Lalu ada retreat, di mana kalian diberikan pemahaman bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya. Pengetahuan tanpa Tuhan itu sia-sia, karena awal mula pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Mission Service Learning. Setidaknya 1 kali dalam setahun, kalian berbagi dengan orang lain bukan hanya berupa barang, tetapi berbagi dalam hal talenta, bakat, dan menjalin relasi yang baik dengan orang yang membutuhkan. Ada juga perayaan Independence Day. Lihatlah keseruan kalian mengikuti lomba-lomba 17 Agustus, sungguh meriah. Kemudian Christmas Celebration, Book Week, lihatlah antusiasme dan keseruannya. Chinese New Year Celebration, menghormati tradisi namun tetap selaras dengan firman Tuhan. Kalian juga sangat kompetitif dan bersemangat dalam mengikuti berbagai cabang olahraga, terlihat saat berlomba dan bertanding dalam Sport Day. Ada lomba basket, sepak bola, dan musik festival. Anak-anak sekalian, pada bulan Maret 2020, kalian mengalami hal yang tidak menyenangkan dan mengubah seluruh pembelajaran yang ada, di mana pandemi COVID-19 melanda, dan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran online. Sesuatu hal yang tidak mudah yang kita alami. Kami selaku guru-guru kalian mengetahui kalian berjuang dengan keras untuk beradaptasi dengan pembelajaran online ini. Kalian berusaha keras memanfaatkan sesi sinkronus dan asinkronus sebagai ganti tatap muka dengan guru, melakukan diskusi, mengerjakan tugas, bahkan kerja kelompok secara online. Namun kalian berhasil melewati 1,5 tahun pembelajaran online ini. Bahkan student-led conference secara online berhasil kalian lakukan. Juga ada retreat, pengganti rekoleksi, bisa berjalan dengan baik, semua dilakukan secara online. Biarlah kisah indah di masa SMA ini terus kalian kenang dan menjadikan kalian lebih termotivasi untuk melangkah ke depan. Keadaan boleh berubah, tapi teruslah kalian bergerak maju ke depan. Akhir kata, Mr. Naftali ada pesan pantun untuk kalian. Olahraga sore supaya badan sehat, apalagi ditambah menu makanan bergizi. Anak-anak sekalian, ayo moving forward. Jangan takut, Tuhan Yesus pasti menyertai. Selamat datang di acara virtual graduation ceremony SMA Dian Harapan Makassar tahun akademik 2020-2021. Untuk kelancaran dan keberhasilan acara, berikut kami bacakan tata tertib virtual graduation SMA Dian Harapan Makassar tahun 2021. Hadirin diharapkan dapat mengikuti setiap rangkaian acara dengan baik di tempat masing-masing. Hadirin dapat menggunakan fitur komentar untuk menyampaikan ucapan selamat kepada para graduates dengan menggunakan bahasa yang sopan. Hadirin yang berbahagia, inilah Leaders and Teachers SMA Dian Harapan Makassar.
Kami putra-putri sekolah Dian Harapan, bertekad belajar untuk masa depan, menyiapkan diri sebagai tunas harapan, agar berguna bagi nusa bangsa dan Tuhan. Ilmu, iman, dan akal budi, kobarkan semangat jadi anak berbakti, tegakkan langkah, teguhkan hati, jaya Indonesia, jaya Dian Harapan. Jaya Indonesia, jaya Dian Harapan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, seluruh hadirin dimohon berdiri. Doa pembuka oleh Mr. Agustinus Purba, SPD. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, sehingga saat ini kami dapat menghadiri acara penamatan siswa-siswa SMA Dian Harapan Makassar tahun ajaran 2020-2021 secara virtual. Kami mau menyerahkan acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Pesan wisuda disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Dian Harapan, Miss Linda Tejo Kusuma, MED. Shalom dan selamat sore para orang tua siswa, para lulusan, dan juga Bapak Ibu Guru, serta staf Senior School Dian Harapan Makassar. Yang saya hormati Associate Principal, CCTT, para team leader dan grade level coordinator, guru-guru dan juga staf. Yang saya hormati Bapak Ibu, para orang tua, dan yang saya kasihi semua lulusan. Sore hari ini, karena anugerahnya, kita dapat mengadakan graduation secara virtual untuk merayakan kelulusan dari siswa dan siswi tahun ajaran 2020-2021. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian,
Tahun ini merupakan tahun kedua untuk dilakukan virtual graduation. Tepatnya pada Maret 2020 yang lalu, pandemi mulai melanda dan menyebabkan perubahan secara mendadak. Maka pembelajaran online pun tidak terelakkan dan harus dilakukan. Bahkan pada tahun yang lalu untuk anak-anak kelas 12, secara penuh 1 tahun, anak-anak mengikuti pembelajaran secara online. Ada begitu banyak hal yang terjadi yang harus dilakukan dengan berbeda, khususnya bagi anak-anak sekalian. Adanya keterbatasan yang harus diberlakukan menyebabkan anak-anak secara penuh harus berada di rumah. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh siswa, oleh orang tua juga ya maupun guru di dalam proses belajar dan mengajar. Namun sekolah mengupayakan dengan semaksimal mungkin agar anak-anak masih dapat menikmati pembelajaran secara holistis. Ya, anak-anak tetap perlu dan mendapatkan hak untuk belajar secara keseluruhan ya. Perkembangan holistisnya bisa tetap terjaga. Untuk memenuhi kebutuhan sosial relasi, meskipun terbatas, sekolah menyediakan sesi small group bersama dengan homeroom. Pembelajaran juga diupayakan agar anak-anak mempunyai interaksi dengan sesama siswa maupun dengan guru. Pertemuan bisinkronus atau asinkron dan sinkron di dalam pembelajaran jarak jauh secara konsisten juga dilakukan agar anak-anak dapat mempelajari pelajaran dengan baik dan pertumbuhan secara akademik dapat diakomodir meskipun lewat pembelajaran dari rumah. Sekolah juga menyediakan webinar bagi para siswa untuk menolong anak-anak di dalam melihat hal-hal yang ditawarkan lewat sosial media, khususnya pergumulan sebagai seorang remaja yang begitu dipengaruhi oleh banyak hal lewat digital world. Sekolah juga mencoba memberikan pendampingan bagi anak-anak di dalam perspektif yang benar secara firman Tuhan terhadap isu-isu terkini. Untuk kebutuhan sosial dan emosi bagi para siswa, tenaga konselor di sekolah juga membantu anak-anak yang ada di rumah maupun mereka yang karena kondisi khusus harus dilayani beberapa kali di sekolah. Namun anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, segala hal yang kita upayakan, hal-hal ini bisa menjadi sia-sia apabila kita tidak melibatkan Tuhan, apabila tidak ada pengenalan akan Tuhan. Nah, untuk itu secara rutin sekolah juga tetap menyediakan pembimbingan bagi anak-anak sekalian di dalam chapel siswa maupun devosi tiap pagi dengan para homeroom dan juga kegiatan-kegiatan pembelajaran maupun kegiatan siswa seperti retreat, rekoleksi, MSL maupun magang yang didasari dari meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, di dalam masa pandemi, masa yang tidak mudah ini, kita juga selain begitu banyak tantangan di dalam pembelajaran, kita juga mengalami kehilangan terhadap orang-orang yang kita kasihi, baik dari keluarga para guru dan juga dari keluarga orang tua dan siswa. Namun di dalam semua kondisi demikian, kita menyadari dan mengalami bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan yang Tuhan berikan, penyertaannya dan penopangannya yang menolong kita sehingga kita bisa saat ini menyaksikan kelulusan dari para anak-anak kita.
Kalau saat ini kita dapat menyaksikan kelulusan dari putra-putri, Bapak Ibu, anak-anak kita semua, maka kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah keselamatan kita dan pertolongan kita. Untuk bagian ini nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh hambanya di dalam pengupasan firman Tuhan sore hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili sekolah ingin memberikan ucapan selamat ya dan apresiasi bagi para orang tua siswa sebagai pendidik yang utama dari putra-putri yang telah berhasil menyelesaikan masa pendidikan di tingkat menengah. Sungguh sebuah pengalaman yang tersendiri bersama Tuhan di dalam Bapak Ibu dan kita semua menyaksikan anak-anak kita bisa menyelesaikan studi di tingkat SMA. Terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu orang tua telah berikan bagi pihak sekolah dan juga atas kerjasama yang Bapak Ibu juga sudah berikan sebagai partner dari pihak sekolah. Demikian juga ingin kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para guru dan staf atas kerja keras, atas kesabaran dan dedikasi Bapak Ibu di dalam membimbing anak-anak sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka di jenjang SMA tahun ini. Bapak Ibu guru sudah melengkapi siswa, membekali mereka, mendidik mereka, bukan saja di dalam pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, adalah membawa mereka untuk mengenal kepada Tuhan. Pada kesempatan ini juga, atas nama seluruh Dewan Guru, Miss ingin mengucapkan sekali lagi selamat bagi para siswa lulusan. Terima kasih atas semua kerja keras anak-anak, semua ketekunan kalian di dalam menyelesaikan studi di kelas 12. Pada tahun ini, siswa-siswi dari SMA Dian Harapan, mereka berhasil lulus 100%. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Harapan kami dari pihak sekolah untuk para lulusan, kiranya selama anak-anak menjalani masa belajar di SMA Dian Harapan, ada sebuah pengenalan akan Tuhan yang terjadi dalam hidup kalian, dan ada sebuah perubahan cara pandang, karena ada pengenalan akan Tuhan, maka cara pandang kalian juga kiranya bisa mengalami sebuah perubahan yang didasarkan atas kebenaran firman-Nya. Anak-anak telah belajar dan dilengkapi secara akademik maupun secara skill di dalam cara berpikir, di dalam cara berkomunikasi, berkolaborasi, di dalam melakukan research, dan semuanya. Biarlah itu melengkapi kalian untuk melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semua potensi, semua ilmu yang anak-anak dapatkan, biarlah anak-anak boleh terus belajar dan terus mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan dan nantinya digunakan untuk melayani Dia. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anggung Istianto. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur, berterima kasih punya kesempatan untuk melayani Tuhan pada hari momen yang begitu luar biasa ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat anugerah-Mu di mana kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami, memampukan kami untuk memahaminya, dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kudus sucikan kami, mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan
dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara pernah mengalami kebingungan? Melihat kehidupan saudara, kesusahan penderitaan saudara, melihat kesusahan dan penderitaan keluarga kita, atau melihat sekitar kita, kita menjadi bingung mengapa ini bisa terjadi seperti demikian. Saudara, Habakuk adalah seorang nabi yang melayani pada masa-masa sulit. Habakuk juga mengalami kebingungan atas penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan yang disebabkan oleh orang-orang jahat, dan yang menambah Habakuk menjadi bingung adalah sepertinya Tuhan diam atas keadaan ini. Tuhan tidak bergeming dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Habakuk menjadi bingung dengan keadaan yang seperti demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah peristiwa aksi vandalisme dan penjarahan para demonstran di Amerika. Dari peristiwa ini ada begitu banyak tempat usaha anak-anak Tuhan yang kena jarah. Bahkan tidak sedikit ada anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan dari peristiwa ini. Saudara, saya mengenal seorang anak muda yang setia melayani Tuhan. Dia mengalami atau terpapar COVID, dan bukan hanya itu saja saudara, dia juga kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi COVID ini. Saudara, tentu dia merasa bingung, mengapa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kok justru mengalami peristiwa-peristiwa seperti demikian. Peristiwa-peristiwa yang menyesakkan, peristiwa-peristiwa yang mendatangkan penderitaan. Saudara, demikian juga dengan Habakuk. Habakuk menjadi bingung dengan peristiwa keadaan yang dialami oleh umat Allah. Namun Habakuk tidak kehilangan pengharapan. Di dalam ayatnya yang ke-17 berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara, kita tahu bahwa salah satu makanan utama umat Yahudi pada waktu itu adalah buah ara. Tetapi pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Di dalam ayat 17 berkata demikian juga, pohon anggur tidak berbuah. Saudara, kita tahu pohon anggur itu kerap dilambangkan sebagai lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Artinya ketika pohon anggur itu tidak berbuah, berarti keadaan pada waktu itu sedang keadaan yang tidak makmur dan kehilangan damai sejahtera. Saudara, juga dikatakan ayat 17 hasil pohon zaitun mengecewakan. Saudara, kita tahu bahwa pohon zaitun buahnya itu kemudian bisa diolah menjadi minyak. Dan banyak kita melihat peristiwa-peristiwa penting, pentahbisan menggunakan minyak zaitun. Sehingga orang-orang Yahudi sangat menyukai akan pohon zaitun ini. Tetapi juga kita menemukan bahwa pohon zaitun itu hasil mengecewakan. Ini berbicara kepada kita bahwa segala sesuatu yang menyukakan hati itu telah hilang dan mengecewakan. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 17 bagian bawah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dan saudara, bahagian ini juga memberitahukan bahwa penggerak utama kehidupan ekonomi orang-orang pada waktu itu adalah seperti ini, tetapi juga mengalami kesulitan, mengalami kerusakan atau kehancuran atau gagal total. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam keadaan seperti itulah Habakuk berada. Dia melihat bagaimana umat Allah sedang berada di dalam kesusahan yang seperti demikian. Tetapi sekali lagi saya memberitahukan bahwa situasi ke depan yang tidak pasti, yang
tidak menyenangkan, Habakuk tetap melangkah dengan penuh harapan. Sekalipun keadaannya begitu susah, keadaannya begitu miris, tetapi Habakuk tidak kehilangan pengharapan. Dia melangkah dengan penuh pengharapan. Saudara, makanya kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Habakuk, bagaimana respon Habakuk terhadap keadaan itu, dan bagaimana dia melihat pengharapan di tengah-tengah kesusahan, penderitaan, dan kesulitan itu. Di dalam ayatnya yang ke-18, saudara di sana berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita melihat bahwa Habakuk itu merespon dengan bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat kisah di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat Allah, mereka mengelilingi tembok Yeriko. Saudara, kita ingat cerita itu, bagaimana mereka mengelilingi tembok Yeriko. Nah, saudara, kita tahu bahwa pada yang terakhir kali di dalam ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko itu, mereka bersorak-sorai, ya. Mereka menaikkan sorak-sorai yang begitu kencang sekali, dan yang terjadi adalah tembok Yeriko itu menjadi runtuh. Ketika umat Allah itu bersorak-sorai, tembok Yeriko yang tebal itu menjadi runtuh. Saudara-saudara, apa artinya bersorak-sorai itu? Artinya kita diingatkan kembali bahwa kita diminta untuk menghadapi kesusahan kita dengan semangat. Memang saudara, kita tahu bahwa di dalam perjalanan kita tidak selalu berjalan mulus. Ada begitu banyak kendala-kendala, kesusahan-kesusahan yang pasti kita hadapi. Tetapi kita diminta untuk menghadapinya dengan penuh semangat, dengan sorak-sorai. Itulah yang dilakukan oleh Habakuk. Ketika dia melihat suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan, tidak menjanjikan, bahkan seolah-olah tidak ada pengharapan, dia tetap memberikan respon dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa apapun kesusahan yang sedang kita hadapi, apapun kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi ke depan, saudara, kita diminta untuk menghadapinya dengan penuh semangat, dengan suatu keyakinan, dengan sorak-sorai kemenangan. Saudara, yang kedua, bagaimanakah Habakuk merespon keadaan yang susah, yang tidak pasti itu? Di dalam ayatnya yang ke-18 bagian B berkata demikian, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, Habakuk beria-ria di dalam Tuhan. Artinya apa ini, saudara? Artinya bahwa kita diminta untuk menghadapi kesusahan hidup kita dengan sukacita. Kalau kita menghadapi situasi sulit dengan keadaan yang sulit dari dalam diri kita, maka tidak mungkin akan kita bisa menghadapinya. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, tapi kita menghadapinya dengan perasaan sukacita, maka itu akan menimbulkan kreativitas di dalam diri kita untuk mencari jalan keluar. Banyak orang-orang ketika dia menghadapi kesulitan, dia mengurung diri, dia menyalahkan diri, dia tidak mau bersukacita, dia terkurung di dalam keadaan perasaannya. Saudara, apa yang bisa dilakukan? Paling menyesalan diri. Bahkan juga banyak orang-orang akhirnya tidak lagi mau berbuat sesuatu atau tidak mau menghadapi atau tidak mau mencari jalan keluar. Tetapi lain cerita. Ketika kita menghadapi kesusahan, kita menghadapinya dengan hati yang penuh dengan sukacita, maka itu akan membangkitkan kita mencari jalan keluar dan akan menimbulkan kreativitas di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 berkata demikian, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara, kita melihat Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa mari kita menghadapi segala kesusahan kita dengan hati yang bersukacita, beria-ria dengan hati yang senang, dan ingatlah keputusasaan itu akan melemahkan hidup kita. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, bagaimanakah Habakuk merespon keadaan yang susah, keadaan yang tidak pasti itu?
Saudara, di dalam ayat yang ke-19 dia berkata demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara, yang ketiga adalah Habakuk berharap hanya kepada Tuhan. Habakuk menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Nah, ketika dia menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan, maka dia bisa bersorak-sorai menghadapi kesusahan. Dia bisa beria-ria menghadapi kesusahan. Karena dia tahu bahwa harapan itu ada dan datang dari Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa Tuhan tidak mungkin akan mengecewakan dia ketika dia berharap kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita menghadapi kesusahan, menghadapi keadaan yang tidak pasti ke depan, kita diminta untuk menghadapinya dengan iman kepada Tuhan. Menghadapinya dengan satu keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, yang menopang kita, yang memberikan kita kemampuan untuk dapat melewatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Atau dalam terjemahan yang lain, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil. Orang yang yakin, percaya kepada Tuhan dan dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dia adalah orang yang akan dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali kepada Tuhan. Langkah kehidupan kita ke depan, banyak hal yang tidak kita tahu dengan pasti. Banyak hal yang mungkin membuat kita menjadi bingung, membuat kita menjadi ragu-ragu. Tetapi hari ini, saudara, ketika kita menghadapi berbagai tantangan pergumulan, maka Tuhan mengingatkan, mari kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita menghadapi kesusahan kita dengan satu semangat, dengan satu keyakinan. Yang kedua adalah mari kita beria-ria di dalam Tuhan. Artinya mari kita menghadapi kesusahan, sesuatu yang tidak pasti itu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari yang ketiga adalah ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan atau yang tidak pasti, kita menaruh harap kepada Tuhan. Artinya Tuhan mau kita menghadapi kesusahan kita dengan iman kepada Tuhan. Dan janji firman Tuhan adalah Tuhan memberkati orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Bahkan dibuat Tuhan berhasil. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Dan sukses buat anak-anak sekalian untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dan juga sukses buat orang tua yang terus mendukung anak-anaknya untuk maju. Dan juga sukses buat guru-guru yang telah memberikan pengajaran, pendidikan, dan dorongan kepada anak-anak sehingga mereka bisa menyelesaikan satu jenjang pendidikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Dan biarlah kiranya nasihat ini bisa kami pegang dengan baik sebagai bekal kami di kemudian hari. Tuhan, kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kami menghadapi tantangan pergumulan, ajari kami Tuhan untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan. Artinya kami boleh menghadapinya dengan penuh semangat. Ajari kami untuk beria-ria di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami menghadapi kesusahan, sesuatu yang tidak pasti dengan hati yang senang. Dan ajari kami ya Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Artinya menghadapi segala kesusahan, sesuatu yang tidak pasti dengan iman kepada Tuhan. Dan kami percaya seperti janji firman-Mu bahwa Engkau akan membuat kami berhasil. Dan kami tahu Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mohon peliharakan firman-Mu dalam hati kami dan ajari kami untuk percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita dan membuat kita berhasil. Amin. Penyematan medali dan penyerahan sertifikat kelulusan kepada Winisuda SMA Dian Harapan tahun ajaran 2020-2021 akan dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Dian Harapan Makassar, Miss Linda Tejo Kusuma, MED.
Amelia Poaler, Angelina Battara, Anet Sinaga, Aurelia Temailatu, Revian Roy, Brian Kate, Kalista Harijanto, Criselin Leonardi, Christopher Wijaya, Cindy Viola, Cynthia Kusuma, Daniel G, Darren Prasetya, Edward Tanzil, Eileen Oi, Gottlieb Uratu, Gwyneth Sentosa, Inzaghi Moniaga, Jessica Wijaya, Jonathan Imanto, Jordan Christopher, Julia Ali, Christoph Wijaya, Marsha Onardo, Nadine Cahyadi, Nathaniel Rawu, Richie Jimesa, Andrew Arijanto, Angeline Ciayadi, Karina Sugito, Darren Hamja, Alicia Wijaya, Yunis Hamja, Evelyn Chandra, Bionfia Rantung, Gerald Ongko, Giggs Gunawan, Herson Oyo, Japet Chandra, Jennifer Likadinata, Kathleen Wijaya, Kenneth Kusuma, Kimberly Kwandi, Laksmi Ningsi, Leon Keller, Nathaniel Thanos, Rainaldi Yules, Raymond Palili, Ryan Jin, Valentino Chandra, Vanessa Karoen, Ferelin Chandana, Vincent Wijaya, Winston Wiweko, Angelina Junaidi, Audrey Chandra, Aurelia Jaulias, Brandon Chandra, Brilian Kontaria, Brian Leonardi, Afton Homrick, Gerald Wilson, Gary Ongko, Gilbert Liemenkewas, Janet Jayaputri, Jennifer Leonardi, Jennifer Pandiara, Jeffoni Kurniawati, Candy, Kelvin Gunawan,
Kenneth Chandra, Margaret Sutarji, Maria Lake, Michelle Solimin, Mauricio Plate, Nicole Tenardi, Shana Huwinati, Tiffany Sunani, Vanessa Wijaya, Willard Yuryanto, Winston Tangkeman, Angelica Telly, Audrey Ngawi, Budiang Malcolm, Christine Wijaya, Diondre Theodore, Felix Siadi, Gladys Chandrawan, Javier Ke, Jurgen Loa, Kayla Wijaya, Louis Santoni, Norman Salimi, Rizka Cokro, Revelino Hartono, Stephen Tanujaya, Timothy Andrian, Vanessa Linani, Andrean Kevin, Benefit Bobby, Benson Chandra, Brooklyn Yudanto, Eliana Goldie, Evelyn Horas, Feris Wiarta, Gilbert Humphrey, Rachel Bentley, Jocelyn Yonatan, Lukman Basri, Macy Hartono, Madeline Budiman, Rachel Tanasa, Sharon Philip, Fania Picarsa, Williams Tanzil, Hadirin yang berbahagia, inilah 115 Winisuda SMA Dian Harapan Makassar. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Doa pengutusan oleh Miss Mariana Wilsa, MTH. Miss mengucapkan selamat untuk graduation 2020-2021. Sungguh perjalanan yang tidak mudah, tetapi karena Tuhan menolong kita bersama melewati masa suka, masa duka, akhirnya kalian bisa menyelesaikan masa SMA dan menjadi alumni dari Sekolah Dian Harapan. Miss berdoa kiranya Tuhan terus menuntun perjalananmu, karena di depan perjalanan jauh lebih seru dan harus terus bergantung kepada Tuhan dan memiliki ibadah di dalam Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa seluruh rangkaian acara kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah melalui perjalanan yang panjang di dalam masa SMA bagi anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk masa-masa sukacita dan duka cita yang kami boleh lalui. Semua itu adalah rangkaian tangan Tuhan. Dan mereka menyelesaikan masa SMA ini dan memasuki masa yang baru. Tuhan, biarlah iman yang sudah Tuhan tanamkan pada para alumni ini itu boleh bertumbuh dan menjadi satu pegangan dalam hidup mereka, seluruh kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak khawatir, tidak takut karena ada Engkau yang memberkati setiap langkah dan jalan-jalan hidup mereka. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu di masa kehidupan yang akan datang. Mereka boleh sukses bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani, sukses dalam banyak bidang, karena Tuhan yang memberkati kehidupan dan langkah-langkah mereka. Bapa, kalau mereka ada dalam satu ujian, pencobaan, Tuhan tenangkan dan Tuhan bantu mereka untuk menemukan jalan keluar di dalam Engkau, sehingga mereka senantiasa berjalan dengan Tuhan di sepanjang masa-masa kehidupan mereka ke depan. Tuhan berkati apapun yang akan mereka kerjakan, dan kalau mereka, Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, sehingga mereka boleh kembali kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu dan orang tua yang sudah mempercayakan mereka belajar bersama dengan kami di tempat ini dan akan berjalan bersama dengan mereka selanjutnya. Tuhan juga memberkati orang tua dan setiap anak-anak-Mu. Inilah doa kami dan syukur serta permohonan kami. Kami naikkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan janji alumni disampaikan oleh Brilian Matthew Kontaria. Para alumni dipersilakan berdiri, menyilangkan satu tangan di dada, dan mengikuti pembacaan janji alumni di tempat masing-masing. Janji alumni. Kami, alumni Sekolah Dian Harapan, berjanji. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Giat belajar, bersikap sopan, dan bermoral tinggi. 3. Berbakti kepada nusa dan bangsa. 4. Menjaga nama baik sekolah. Sambutan alumni akan disampaikan oleh Kenneth Ryan Kusuma, perwakilan dari kelas 12 IPA 2. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dian Harapan Makassar yang saya hormati, teman-teman kelas 12 angkatan ke-16 yang saya cintai, serta para orang tua murid yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kenneth Ryan Kusuma dari kelas 12 IPA 2. Mohon perkenankan saya untuk menyampaikan pidato saya. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat merayakan graduation atau upacara kelulusan dari murid SMA Dian Harapan angkatan ke-16 pada hari yang cerah ini. Kedua, izinkan saya untuk berterima kasih kepada para panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ketiga, saya ingin mengucapkan selamat untuk kita semua. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, kita semua berhasil lulus dari jenjang pendidikan SMA. Puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberi kita semua sukacita yang besar ini. Tidak terasa, masa-masa remaja kita akan segera usai. Kita bukan lagi anak-anak SMA. Kita semua akan meninggalkan sekolah ini dan berpisah. Sebagian besar dari kita akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan mungkin beberapa dari kita akan langsung terjun ke dalam dunia kerja dan masyarakat. Tetapi, keputusan apapun yang kalian ambil, doa saya akan selalu bersama dengan kalian. Saya jadi teringat kembali akan banyaknya memori yang telah kita alami bersama di sekolah ini. Banyak suka, duka, tangis, dan tawa yang telah kita lalui bersama. Tetapi alangkah baiknya jika kita semua mengingat memori-memori indah, seperti saat kita semua berkumpul bersama melakukan kegiatan retret,
field trip, service learning, momen bahagia di mana kita dan teman-teman berkumpul, berbagi tawa, bersenang-senang seakan tidak ada lagi hari esok. Juga saat kita semua mengikuti kegiatan belajar mengajar, berbagai rangkaian kegiatan sekolah, organisasi, maupun olahraga. Walaupun sebagian dari masa SMA kita dilalui dari rumah masing-masing akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pemberlakuan kegiatan belajar mengajar secara daring, dibatalkannya kegiatan rekoleksi dan magang, kurangnya waktu bersama teman dan guru, dan bahkan graduation pun secara online. Tapi kita masih patut bersyukur kepada Tuhan karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengalami semua hal ini dan masih bertahan hingga saat ini. Teman-teman, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Saya yakin kebanyakan dari kita semua pasti baru bertemu dan berteman baik saat bersekolah di sini. Atau mungkin juga ada yang telah berteman sejak SMP, SD, bahkan TK. Tapi begitu baiknya jika pertemanan kita ini dapat bertahan dan terjaga selamanya, walaupun kita tidak dapat mengingkari fakta bahwa perpisahan memang pasti terjadi. Kehidupan ini begitu dinamis. Setiap saat, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita pasti akan menemui orang-orang baru, masalah baru, keputusan baru, dan bahkan pemikiran yang baru. Tapi satu hal yang saya harapkan dari kita semua adalah janganlah melupakan kenangan yang telah kita ukir bersama selama masa sekolah kita. Ingatlah bahwa setiap dari orang yang kita temui, baik teman, guru, dan lain-lain, adalah bagian dari proses dan hidup kita. Mungkin di antara kita ada yang ingin cepat berpisah karena mendambakan hal-hal baru yang terlihat lebih menyenangkan dibanding hal-hal di sini yang sangat membosankan. Tetapi mungkin di sisi lain, ada yang merasa sangat sedih karena telah memiliki banyak kenangan indah dan menyenangkan di sini. Kenangan. Teman-teman yang saya cintai, jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa waktu tidak dapat diputar kembali. Dan jangan sampai kita menyesal telah menyia-nyiakan masa SMA kita tanpa mengalami satupun hal berharga. Oleh sebab itu, buatlah kenangan indah sebanyak-banyaknya. Do what you're passionate to do. It is now or never. As time goes by, only memory remains. Seiring berjalannya waktu, hanya memorilah yang tersisa. Ingatlah hal tersebut. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, sekali lagi saya juga sebagai perwakilan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Dian Harapan Makassar, kepada Bapak dan Ibu Guru atas segala jasa, pengetahuan, dan hikmat yang telah diberikan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Selamat teman-teman karena telah lulus. Selamat karena kita bukan anak SMA lagi. Selamat berpisah, jagalah diri kalian masing-masing dengan baik. Ingatlah semua pelajaran tentang moral, etika, dan karakter yang telah diajarkan di sekolah. Takut dan taatlah akan Tuhan, jangan menyimpang darinya. Raihlah cita-cita dan masa depan yang sukses dan gemilang. Jangan kecewakan orang-orang yang senantiasa mendukung dan menyayangimu. Demikian pidato saya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Testimoni buku disampaikan oleh Eileen Austina Oi, perwakilan dari kelas 12 IPA 1. One of the main messages that really grabbed my attention was from the analogy the book mentioned. So, a frog jumps into a pot of water recently placed on a stove, and although it could jump back out, it perceived comfort in its warmth and chose to stay. While continuing to stay in the water may seem like the right choice, slow and subtle negative changes in our life may subconsciously boil us to death, the same way the frog did. And on the other hand, a fish knows nothing outside the water, and so the saying goes, if you want to know about water, don't ask a fish, because its understanding will suffer from not experiencing a bigger picture, a culture outside the water. So the frog and the fish analogy has prompted me to question whether how much I have been shaped by my culture. So through the book, I learned that going forward, I really want to rely on biblical truth on every aspect of my life, while at the same time always taking the chance to explore varying cultures in this diverse world that God has created for us. Firstly, I like how the book is very short and on point. Secondly, the book is written in a very approachable way, honest and humane. And thirdly, the book presents us with a broad range of views which are common and widespread in the world today, then gently contrasts it to a biblical view
This style brings us to relate the contents in question to our everyday lives, then to the realization that the biblical view indeed offers us a more logical explanation and liberating comfort in His love. And it helps me to see beyond the lies that the world is presenting me with. One thing I know for sure is that everyone wants to be happy. I want to be happy. I want to lead a happy life, a happy future. Of course, there's nothing wrong with this desire. However, when it becomes ultimate, when this pursuit of happiness becomes our sole goal in life, it can turn for the worse because we can end up serving this desire. And ironically, the harder we work at happiness, the more uneasy and unhappy we become. This is because the sin that has tainted us has simply made us unable to fully create this deep happiness ourselves. And through the book, I learned that happiness can only come from hope, not from temporary things like shopping, taking drugs, etc. This true hope can only come from rest, and that rest can only come from acknowledging the restlessness of Jesus Christ on the cross, which He did on our behalf. I was quite hesitant at first to read the book because it seemed too philosophical and difficult. But after reading the first chapter, I realized that the book was not hard to comprehend at all. So reading the next 130 pages and so went by in a flash for me. Yes, I think this book would be a very great read, especially for young adults our age who are maybe struggling with particular values in life, maybe unaware of how much we have been shaped by our culture. The book has pushed me to think further about why we did make the choices we make on a much deeper level, bringing us to a comprehensive understanding of the mechanism of society and world in which we live in. So yes, I'd highly recommend this book, and I'd also like to take this chance to thank the school for the chance to read this amazing book, which I believe will be a very useful tool in guiding our young souls to living for Christ in this fast-moving and highly technological age. Thank you. Sambutan perwakilan orang tua disampaikan oleh Ibu Koniwira, orang tua dari Raymond Paliling. Shalom, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Dian Harapan, yang terhormat para bapak dan ibu guru Sekolah Dian Harapan, juga para orang tua dan anak-anak kelas 12 yang kami kasihi. Kita patut mengucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya, sehingga kita semua sanggup melewati 1 tahun pandemi ini dengan persekolahan daring yang tentu menimbulkan suka dan duka, tantangan, dan sekaligus peluang bagi kita semua untuk terus berkembang. Hari ini kita semua merasakan sukacita dan bersyukur atas graduation ini, sekalipun dilakukan secara virtual. Inilah pencapaian yang patut kita syukuri dan sekaligus mengajak kita untuk berterima kasih kepada para guru dan juga pengelola Sekolah Dian Harapan. Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah membimbing dan mendampingi anak-anak kami. Kiranya ada suka duka, canda tawa, dan mungkin ada kekesalan dan rasa putus asa dalam proses pendampingan ini. Kami sungguh mengapresiasi pengabdian tulus dan penuh dedikasi para bapak ibu guru di tengah kesulitan yang dipicu oleh pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku yang terkasih, langkah kalian masih sangat panjang dalam menjalani kehidupan bersama orang tua, keluarga, dan teman-teman kalian. Marilah mengisi hari-hari yang kalian lalui dengan kegiatan yang positif dan bermakna, serta selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kalian. Ingatlah, ora et labora, berdoa dengan tekun sambil disiplin belajar. Semoga harapan dan cita-cita anak-anak yang terkasih senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan akan senantiasa menyertai dan menuntun langkah dan jalan hidup kita. Non scholae sed vitae decimus.
inilah pepatah klasik yang berisi pesan, marilah kita belajar untuk hidup yang berkualitas dan terberkati, bukan sekedar tamat atau lulus dari sekolah. Sekian sambutan kami, congratulations kepada anak-anak kelas 12 bersama para orang tua juga keluarga besar Sekolah Dian Harapan. Tuhan Yesus memberkati. Dear graduates 2021, congratulations on your graduation day. Perjuanganmu selama 3 tahun terbayar sudah di hari ini. Dan kami bangga atas keberhasilanmu. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kalian untuk melangkah ke jenjang berikutnya. With God, all things are possible. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished. The end is written, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What are called faith, such wondrous grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sins and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his son. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your weary body began
Miss Ruth Yulana Pakpahan SPD BED akan menutup virtual graduation SMA Dian Harapan Makassar tahun akademik 2020-2021. Congratulations dear graduates, may Jesus always be your living hope. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita menaikkan syukur kita atas acara graduation ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk merayakan acara graduation ini meskipun secara virtual. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan boleh mampukan setiap guru, siswa, dan orang tua supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Biarlah jejak digital graduation virtual ini boleh menjadi batu peringatan bagi kami akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu grade 12 yang lulus pada tahun ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kaki mereka, kemanapun mereka akan melanjutkan hidup mereka setelah lulus dari sekolah ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan berkat bagi para graduates beserta keluarga mereka. Dan kami percaya berkat Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk acara graduation secara virtual ini. Biarlah nama Tuhan yang terus ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap kehidupan kami. Inilah doa syukur kami dan kami menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami dan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. To God be the glory. God bless you. Our God is a living hope. No one hopes to a dead hope. We look for a hope that one day to receive it. God is the only hope that can make the impossible possible, and it is sure to happen when we believe in faith. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara virtual graduation SMA Dian Harapan Makassar tahun akademik 2020-2021. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Stepping here for the last time. Memories come flooding. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you had. Hope when the moment comes, you'll say, I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. With every broken bone, I swear I lived. I swear I lived. Every broken bone. 3 years.
cut short by half. Yet, it was still splendid, irreplaceable. I grew so much. I learned so much. Thank you, Dian Harapan. Thank you, teachers. Thank you, friends. Thank you, everyone. You miss the magic of these good old days. I was thinking about the band. I was thinking about the fans. We were underground, loading merch in that 12-passenger van, in a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name and a star. Now look at where we at, still growing up. Still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd become. Couldn't wait to get older. Couldn't wait to be some. Now that I'm here, wishing I was still young. Those good old days. I wish somebody would've told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you won't forget, and all these reckless nights you won't regret. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto